Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mahadaryanto. Di video kali ini, saya akan membahas materi psikologi pendidikan dengan judul materinya yaitu Mekanisme Perilaku Individu. Nah, sebelum itu, saya akan membahas apa sih itu perilaku. Nah, perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Nah, dari uraian di atas, dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sekarang, kita akan membahas yaitu jenis-jenis perilaku. Menurut Puspitasari, dilihat dari bentuk terhadap stimulusnya, menurut Skinner, perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, perilaku tertutup, kedua, perilaku terbuka. Dilihat dari perspektif perilaku, para ahli psikologi menyimpulkan jenis perilaku di antaranya, pertama, perilaku berdasarkan sudut pandang dinamika, kedua, perilaku berdasarkan perspektif humanistik, ketiga, perilaku berdasarkan perspektif biologi, keempat, berdasarkan sudut pandang kognitif, dan yang kelima, perilaku berdasarkan sudut pandang sosial. Sementara itu, menurut Dahro, jenis perilaku dibagi menjadi dua, yaitu pertama, perilaku yang refleksif, dan yang kedua, perilaku non-refleksif. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Pertama, dari faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik atau keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu sendiri. Faktor genetik berasal dari dalam diri individu itu sendiri, antara lain sebagai berikut. Pertama, jenis ras. Kedua, jenis kelamin. Ketiga, sifat fisik. Keempat, sifat kepribadian. Kelima, bakat pembawaan. Dan yang keenam, inteligensi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Pertama, faktor lingkungan. Kedua, faktor pendidikan. Ketiga, faktor agama. Keempat, faktor sosial ekonomi. Dan yang kelima, faktor kebudayaan. Sementara itu, kita pandang sudut dari faktor-faktor lainnya. Yang pertama, dari faktor susunan saraf pusat, faktor persepsi, dan faktor emosi. Nah, itu dia ya teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu mekanisme perilaku individu. Ada dua mekanisme. Yang pertama, pembentukan perilaku menurut aliran behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan terhadap dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bagan berikut. Sekarang kita perhatikan ya teman-teman, bagan dari mekanisme aliran behaviorisme. Selanjutnya, karena stimulus datang dari lingkungan atau world dan R juga ditunjukkan kepadanya, maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapkan seperti tampak dalam bagan berikut ini. Sekarang kita perhatikan bagan yang kedua.
dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu lingkungan objektif atau segala sesuatu yang ada di sekitar individu dan secara potensial dapat melahirkan S. Yang kedua, lingkungan efektif atau segala sesuatu yang aktual merangsang organisme karena sesuai dengan pribadinya sehingga menimbulkan kesadaran tertentu pada diri organisme dan si peresponnya. Perilaku yang berlangsung seperti dilukiskan dalam bagan di atas biasa disebut dengan perilaku spontan. Contohnya, seorang mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan di ruangan kelas yang terasa panas. Secara spontan, mahasiswa tersebut mengipas-ipaskan untuk meredam kegerahannya. Dari contoh di atas, kita perhatikan bagan berikut. Kita masuk ke mekanisme kedua, yaitu mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik atau humanisme. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik atau dari niat, motif dan tekad dan dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what atau apa, how bagaimana, dan why mengapa. What apa menunjukkan kepada tujuan, apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. How bagaimana menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan, yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan why mengapa menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku atau how, baik bersumber dari diri individu itu sendiri maupun yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Nah, secara skematik, rangkaian proses dan mekanisme terjadi perilaku menurut pandangan holistik dapat dijelaskan dalam bagian berikut ini. Silakan kita perhatikan ya teman-teman.